Gimana pendapatmu tentang membesarkan anak di tahun 2026 dan ke depannya? Orang tua di mana yang tentunya akan bersama anak itu Mm-mm. mendampingi sampai akhir harus bisa memprediksi tantangan apa yang memang akan kita hadapi di 20 tahun ke depan. Ketika seorang anak perempuan tahu kata penis gitu Aha. ya, itu orang tua tuh sudah panik. Ada case loh di sekolah gitu ya. Mhm. Anak-anak tuh suka main perang-perangan Ya. Palestina Israel. Ah. But actually they don't understand the situation. Ah. Ya, dan mungkin orang tuanya juga bingung Betul. menjelaskan situasinya seperti apa. Sehingga yang terjadi di kelas, kalau ada anak yang dia membela Israel, mungkin benderanya keren, we don't know gitu ya, temennya akan bilang, kamu Kristen ya? Kayak, iya aku Kristen, kamu Islam kan? Kayak, wow. Kita as a parent semakin mesti siap terhadap berbagai jenis pertanyaan. Yes. Gitu. Dari yang paling private, paling personal, yang kita bahkan tidak sampai alami. Ya, bahkan yang tidak kita alami, yang terjadi di luar negara kita, soal tadi LGBT, soal ateisme misalkan, soal Tuhan di luar sana gitu, soal peperangan gitu, soal Palestina Israel misalkan, itu hal kompleks dunia yang terjadi saat ini dan ke depannya. Halo teman Mari. Halo. Kembali lagi bersama saya Chandra Dan saya Belinda di podcast Kemari Academy. Kemari Academy, akun yang membahas tentang pendidikan anak dan juga Montessori. Yes. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa, Ma? Dia belum saya kasih tahu. Saya belum di briefing. Apa tuh? Bahas apa? Jadi kita akan pembahasan random. Kita akan membahas tentang gimana pendapatmu tentang membesarkan anak di tahun 2026 dan ke depannya. Ini kita juga mesti membaca konteks nasional, konteks global gitu. Di anak kita yang sekarang hampir 2 tahun ya, Maya. Usianya ya gitu. Nanti ya kita saling ngobrol aja, dari Belinda aku juga nambahin gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang bagaimana raising the child sampai dia dewasa, pada akhirnya orang dewasa, kita sebut aja orang tua di mana yang tentunya akan bersama anak itu mendampingi sampai akhir, harus bisa memprediksi tantangan apa yang memang akan kita hadapi di 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Sebenarnya ini aku pernah sampaikan ketika kemarin jadi narator GSM. Ya. Ketika kita mau bilang Indonesia miskin atau Indonesia makmur. Percaya atau tidak, guru-guru, ini kan guru-guru sekolah negeri ya yang saya ajak bicara, mereka menjawab Indonesia makmur, tapi tidak dengan suara yang cukup lantang. Oh iya? Jadi cukup pelan gitu dan berdoa supaya Indonesia makmur. Artinya apa? Kita bilang kita ingin generasi emas, kita bilang kita pengen generasi yang makmur, negara ini makmur. Tapi kita tidak pernah bisa memprediksi bagaimana ke depannya. Sehingga kalau kita nggak bisa melakukan prediksi itu bisa betul bisa salah ya, tapi kan kita berusaha ya. Kita jadi nggak tahu kemampuan apa yang sebenarnya mau ditanamkan ke anak-anak kita juga. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya, sebagai seorang bapak nih yang juga kita suami istri nih ya, menurut papa nih, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi di tahun 2045, 2050 seperti itu? Gini, zaman di era anak-anak kita ke depan itu kalau dirangkum ke dalam 3 poin itu akan menghadapi 3 poin ini. Pertama adalah artificial intelligence. AI, yes. Which is sekarang sudah mulai gitu. Sudah mulai, betul. Yang nantinya dia yang dari AI basic akan melangkah ke intermediate sampai ke advance gitu. Advance yang AI sudah punya empati, sudah bisa menentukan keputusannya sendiri gitu. Lalu dia akan punya punya kehendak gitu. Nah itu zaman yang arahnya akan ke sana gitu. Gitu. Yang kedua itu adalah rekayasa genetika gitu. Bioteknologi. Ya, jadi teknologi itu masuk ke dalam biologi gitu. Soal bagaimana genetika itu dimanipulasi lah, diubah gitu. Yang tentu
secara penelitian ya dia pengennya sebenarnya adalah soal ilmunya aja gitu, netral sebenarnya gitu. Tapi bisa jadi mungkin akan ada yang dipakai untuk hal yang secara moral buruk, ya bisa jadi, kita juga tidak pernah tahu ke depannya gitu. Yang ketiga, ini yang paling panjang, itu adalah Space Odyssey gitu. Jadi Exodus. ya jadi kalau ya teman-teman pasti tahu lah, mendengar bahwa climate change gitu, krisis iklim segala macam gitu. Nah, dia berbarengan dengan bagaimana manusia itu mencari tempat yang bisa dihuni di Kemudian hari kemudian ya. hari dan di planet luar gitu. Iya. Nah, ketika akhirnya itu bertemu, ya seperti yang mungkin Hollywood pernah bikin filmnya Apa gitu, sih Interstellar? adalah A Hundred gitu, ada series di Netflix gitu, yang bagaimana human race gitu itu akhirnya migrasi atau pindah ke planet lain gitu. Itu sih aku pikir yang akan jadi zaman di anak-anak kita ke depan gitu. Nah, lalu apa nih yang bisa kita siapkan gitu? Sebenarnya akhirnya terus obrolannya jadi luas gitu. Ya, jadi sangat Tapi luas. menurut kami 3 fondasi dari Kemari Academy gitu itu benar-benar sangat fundamental gitu. Dia logika, etika, dan estetika gitu. Dia menjadi back to basic yang sangat diperlukan gitu. Ya sebenarnya dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan di Betul, masa ini. betul. Gitu. Karena betul tadi bahwa dia unpredictable di ke depan gitu. Justru hal-hal yang core, yang basic untuk dikuatkan itu jadi penting banget. Oke. Ada pertanyaan waktu itu aku sampaikan ke guru-guru sekolah negeri. Pernah nggak sih 25 tahun gurumu kebayang kau hidup di zaman semua informasi itu sangat tidak bisa difilter. Informasi itu masuk ya dengan digitalisasi gitu ya, sangat cepat sehingga kita kesulitan. Kebayang nggak tiba-tiba ada mesin yang namanya AI? Ini aja ya masih level awal ya, ibaratnya masih basic lah ya. Yang kamu tinggal ngetik bikin RPPH itu keluar semua. Betul. Nggak kebayang tuh. Tapi pada akhirnya kenyataannya kita kan hidup harus berdampingan dengan teknologi. Hidup berdampingan dengan teknologi itu kalau kita menolak 100% teknologi habis juga. Tapi kalau kita menerima 100% habis juga. Pada akhirnya sisi-sisi kemanusiaan itu yang harus ditumbuhkan gitu ya. Artinya tidak anti teknologi, tapi otak manusia kini, otak manusia atau hati manusia ini yang sebenarnya juga ada di otak gitu, tetap digunakan gitu. Betul. Makanya kenapa kita berpikir bahwa sebenarnya visi logika, etik dan estetika itu buat anak kita. Betul. Terus aku mau nambahin gini juga, Mbak. Jadi di era zaman yang akhirnya fleksibilitasnya tinggi tadi gitu, ada hal-hal yang pendidikan terutama itu yang akhirnya jadi mungkin akan bergeser gitu. Dan pendidikan ini jarang ada yang ditemui di sekolah secara formal gitu tuh, aku pikir jarang. Ada 3 lah. Pertama ada pendidikan finansial gitu. Yes. Yang kedua ada pendidikan seksual. Yang ketiga pendidikan spiritual. Itu pendidikan yang mungkin jarang didapatkan di formal, tapi sebenarnya di era ke depan mungkin shiftingnya akan gila-gilaan gitu. Pendidikan finansial misalkan, menabung itu seperti apa sih gitu. Zaman dulu kita sering diajari menabung gitu, tapi tahu nggak kalian bahwa inflasi itu semakin gila-gilaan gitu. Penurunan nilai mata uang gitu, 100.000 sekarang 1 tahun lagi tidak bisa dibelikan barang yang sama karena nilainya terus turun gitu. Akhirnya tercipta teknologi bernama cryptocurrency gitu, Bitcoin segala macam gitu. Itu
itu bagian dari teknologi yang terjadi gitu. Nah, pendidikannya sampai situ nggak gitu kita. Jarang sih. Nah, Pendidikan finansial itu di sekolah jelas tidak masuk ya. mm-mm. Kadang anti sama punya uang. Ya, Ada sekolah-sekolah yang bukan sekolah ya, ada orang-orang mm, dewasa yang cukup anti seolah-olah kita menuhankan uang. Padahal by mm, the fact mm. kita hidup di bawah sistem itu Ya, gitu ya, loh. ya. Lalu kenyataan bahwa uang fisik itu mungkin sudah tidak terlalu bermakna Betul. ya. Karena ini, Kita prediksi mungkin kedepannya mostly semua adalah ya, uang digital gitu ya, uang digital. Jadi mungkin mm, uang-uang fisik itu akan masuk museum ya, mungkin. Namanya karena juga prediksi, sometimes can be error gitu ya. dan nilainya semakin turun gitu. Ya. Dolar, rupiah apalagi gitu, semakin turun gitu nilainya gitu. Segala macam sekarang tokenisasi melalui blockchain segala macam itu yang di era-era anak kita besok itu akan sangat familiar gitu dan bisa jadi pakai itu semua gitu. Pendidikan seksual Pendidikan seksual ini jarang ya aku ketemu ya. misalnya gini, di Indonesia, di luar negeri itu bahkan LGBT itu berparade gitu. Iya. Itu celebrating gitu bahkan di luar negeri. Di Indonesia kita responnya gimana? Gitu ya. Bahwa di Indonesia itu diajari dari dulu bahwa gender ya laki-laki dan perempuan gitu. Tapi ternyata di luar sana setelah akhirnya kita tahu internet dan segala macam, tahu informasinya gitu. Ada yang mengaku bukan bagian dari perempuan atau laki-laki gitu. Itu kan maksudnya itu bagian dari pendidikan yang mungkin dihadapi hari-hari ini dan di kemudian hari oleh anak-anak kita gitu. Soal orientasi seksual gitu. Itu gimana gitu. Lalu kalau aku sih bukan ngomongin LGBT-nya ya. Karena kalau di Indonesia LGBTQ itu very very sensitif dan akhirnya ngomongin masalah agama. Pada akhirnya begitu. Tapi pendidikan seksual itu kadang perkara bukan hanya sekedar orientasi seksual, tapi bagaimana menjaga diri, bagaimana mengetahui secara biologi kita berbeda gitu ya, perbedaannya apa, lalu yang bisa membuat anak tuh harus seperti apa gitu. Itu kan bukan hal yang tabu ya, harusnya itu hal yang very very simple, bisa dijelaskan secara knowledge gitu. Banyak orang tua mikir nanti pendidikan seksual nanti aja kalau sudah pubertas gitu, padahal kita tahu lah seksual harassment SE ya gitu ya. Mereka juga nggak milih umur sih. Nggak milih umur, sedari kecil itu penting. Jadi kadang kalau di TK gitu ya ada case-case ketika seorang anak perempuan tahu kata penis gitu ya, itu orang tua tuh sudah panik. Takutnya anak itu akan memikirkan hal tersebut. Padahal enggak gitu loh. Kalau ketika kita men-treat itu sebagai sebuah informasi, knowledge gitu ya, sebagai sebuah keilmuan, sebenarnya itu akan jadi biasa aja gitu. Karena ya itu di-treat sebagai knowledge sama kayak bahwa dia tahu ada hidung, ada telinga, betul, ada penis gitu. Yang justru ketika dia diobrolkan secara taraf ilmu, bukan aneh-aneh gitu misalkan atau hubungannya, itu justru dia paham gitu. Fungsinya, apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak mesti dilakukan gitu-gitu. Ketika kita bisa ngobrol secara keilmuan, terbuka dan keilmuan, itu justru lebih menguntungkan gitu. Iya, bahkan tidak perlu ahli ya. Ya. Malah paling dekat itu orang tua sih sebenarnya. Jadi maksudku soal pendidikan seksual tadi, mungkin orang tua di Indonesia atau pendidikan di Indonesia itu akan terpapar lah banyak hal yang baru gitu sih. Yang dari tadi yang gede luas LGBT tadi sampai ke yang hal-hal private dan terkecil gitu. Gitu. Yang itu mungkin akan menjadi apa ya? Menjadi diskursus baru di pendidikan Indonesia gitu. Yang tadi ada apa aja tadi Pak? Pendidikan finansial, pendidikan seksual dan spiritual ya. Spiritual gitu. Ya kalau kita akhirnya nanti ngomong Space Odyssey gitu. Ya bisa jadi ya teman-teman ya.
bentuk-bentuk religion dan Tuhan itu akan berbeda lagi atau tambah lagi gitu, atau situasi yang mungkin tidak kita bayangkan gitu sebelumnya gitu. Itu gitu. Atau kita juga bawa itu ke ranah yang lebih privat, misalnya gini, spiritual yang dimaksud soal kedamaian jiwa atau batin itu masih perlukah kita memakai agama? Bisa nggak kita ganti dengan yoga gitu misalkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya timbul, bahkan kamu bisa cari di internet dengan gampangnya gitu. Artinya pemikiran itu terus tumbuh gitu. Dulu orang resah, batinnya itu obatnya adalah sholat atau sampai sekarang gitu. Tapi ini mungkin nggak gitu kita substitusi dengan yang lain? Ini pertanyaan ya teman-teman, by the way gitu. Jangan dituduh yang macam-macam gitu. Ini topiknya sensitif. Betul. Tapi maksudnya gini, di era pendidikan, dalam konteks kita ngomongin pendidikan ya, gitu, ya nggak apa-apa itu sebagai diomongkan sebagai diskursus gitu. Apalagi kita di awal tadi bilang bahwa kedepannya fleksibilitas dan dunia ini semakin kompleks gitu, dan kita tidak pernah membayangkan sebelumnya gitu. Nah, aku pikir gitu. Terus tadi kedamaian spiritual atau mungkin tatanan moral itu bisa jadi kedepannya juga akan berubah gitu. Pasti berubah karena ke digitalisasi, semuanya teknologi, sains itu kan berkembang ya. Berubah tuh bukan berarti menggantikan ya, tapi pola pikirnya akan berubah. Makanya kenapa kita sebutnya pendidikan spiritual ini harus dibedakan. Bukan berarti pendidikan agama sekarang salah, bukan. Tapi itu ada perbedaan mendasar antara pendidikan agama dan pendidikan spiritual. Gitu. Indonesia is very good ya, spiritual ya. Dari indigenisnya, dari masyarakat lama kita. Betul. Jadi spiritual itu kan berkaitan dengan pribadi. Bagaimana pribadi menemukan kedamaian pribadi, kesadaran pribadi, begitu betul. Ya. Nah, itu yang sebenarnya tidak kita temui, tidak kita banyak temui di dalam keluarga. Karena yang tadi pendidikan finansial, pendidikan seksual, dan pendidikan spiritual mau tidak mau dimulainya di keluarga gitu. Atau di case yang lain gitu, soal pendidikan spiritual gitu. Kita ngomongin Indonesia misalkan. Bahwa di suku-suku Indonesia itu sebenarnya punya banyak pendidikan spiritual gitu. Bagaimana akhirnya dia menenangkan batinnya gitu, yang mungkin malah justru lebih kena di pribadi-pribadi turunan dari suku-suku itu gitu. Misalkan Jawa gitu, Kejawen, Sunda punya Sunda Wiwitan, atau di daerah-daerah lain punya banyak spiritualisme gitu. Kalau kita ngomongin spiritual pada akhirnya ke pribadi masing-masing. Artinya ritual apapun itu sah selama itu membuatmu damai, gitu aja sih. Jadi perkara ritualnya mau pakai apapun, as long dia tidak merugikan orang lain, lalu dia tidak merusak moral juga, dan dia membuat damai pribadi, itu sah-sah aja. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya sangat bisa dididik ya, diberikan ke anak sebagai bekal. Sebagai bekal apa? Kita nggak tahu lah situasi masyarakat di kedepannya seperti apa. But what we know gitu dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang semakin kompleks. Permasalahannya semakin banyak gitu ya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak bisa terjawab karena tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya tidak terjadi gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan nih 25 tahun ke depan seberapa kompleks lagi nih apa yang akan terjadi. Tapi spiritual itu menurut kita basis yang pada akhirnya dia akan bisa menemukan dirinya sendiri di dalam kekeosan yang terjadi. Nah, aku mau bilang gini, bahwa contoh-contohku tadi yang luas, yang gede, berindah, yang private, yang personal tadi, maksudku gini, kita as a parents yang membesarkan anak yang untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan sampai tua segala macam gitu, itu semakin mesti siap terhadap berbagai jenis pertanyaan gitu. Dari yang paling private, paling personal, yang kita bahkan tidak sampai alami.
Ya bahkan yang tidak kita alami, yang terjadi di luar negara kita, yang luas gitu, soal tadi LGBT, soal ateisme misalkan, soal Tuhan di luar sana gitu, soal peperangan gitu, soal Palestina Israel misalkan, itu hal kompleks dunia yang terjadi saat ini dan kedepannya gitu. Ada case loh di sekolah gitu ya, Mhm. anak-anak tuh suka main perang-perangan Ya. Palestina Israel, Ah, but actually they don't understand the situation. ah, Ya, dan mungkin orang tuanya juga bingung betul. menjelaskan situasinya seperti apa, sehingga yang terjadi di kelas kalau ada anak yang dia membela Israel, mungkin benderanya keren, we don't know gitu ya, temennya akan bilang, kamu Kristen ya? Kayak, Gitu. iya aku Kristen, kamu Islam kan? Kayak, wow. Ini akan Gitu. merembet kemana-mana nih, takutnya dia makin besar jadi intoleran, lebih takut ke situ Ya. aja gitu. Akhirnya mau tidak mau kita jelaskan secara, membantu orang tua untuk menjelaskan secara keilmuan what exactly happen gitu ya. Tapi balik lagi, kalau orang tua atau kita orang dewasa ingin menjelaskan secara keilmuan, kita melihat fakta, Ya. kita melihat realitas, kita tidak sedang pakai asumsi pribadi kita. Jadi anak itu juga punya pandangan yang lebih luas dan lebih netral gitu. Itu tuh, wah, main perang-perangannya parah itu. As a parents kita siap nggak gitu. Karena memang secara geografis dan di era internet sekarang itu peristiwa yang diketahui itu tidak hanya diketahui oleh segelintir orang di Wonosobo sana misalkan, tapi semua tahu. Orang di Philadelphia juga tahu kabar dari orang di Tokyo gitu melalui internet gitu. Jadi kita as a parents gitu, ya kita mesti siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu, dari anak kita gitu, dari saudaranya anak kita gitu. Kalau saya dari murid sih. Dari murid. Gitu sih. Kayaknya cukup kali ya. Sedikit lagi, Mas. Oh, sedikit lagi. Itu kan tadi bagaimana akhirnya fenomena global lah bisa dibilang gitu kan. Indonesia. Spesifik Indonesia. Concernmu apa soal Indonesia di masa kini dan masa depan gitu? Masa depan itu kan dibentuk dari masa kini ya. Jujur ya, Indonesia tuh selalu banyak ketinggalan. Selalu banyak ketinggalan. Ketika dari banyak hal lah. Terus mungkin karakter orang Indonesia yang slow, santai. Jadi kadang ancaman-ancaman dari luar, bukan ancaman dari negara lain ya, ancaman-ancaman seperti AI, kita nggak berpikir jauh soal itu. Ya perbaikilah pemimpinnya. Ya sih, bener sih bahwa kualitas pemimpin itu sangat mempengaruhi soal pendidikan di suatu negara itu ya. Gitu. Pemimpin karena juga nggak cuma presiden ya, wakilnya, menteri-menterinya. Pada akhirnya kita bicara sistem yang carut marut kok. Tapi ya satu hal, kalau memang kita tidak bisa mengandalkan yang di atas, ya mau nggak mau mengandalkan diri sendiri. Ya, dan kita fight-nya di area murid gitu, sekolah yang kita bisa lakukan gitu kan, akhirnya gitu. Iya, pada akhirnya ya apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dilakukan. Ya mungkin di next episode, mungkin di lain video kita mungkin akan bahas spesifik soal pendidikan Indonesia gitu. Oke. Nggak kena pasal kan? Semoga tidak ya, ini kan cara pendidikan ya. Iya, oke. Dadah. Dadah.